Nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Salat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Sobat Santri, di sini saya akan menyampaikan satu kisah Nabi. Nabi ini tidak termasuk kepada 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini tidak mempunyai pengikut satupun. Ia adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Jika kita menelik sejarah, di dalam beberapa kitab para ulama, kita akan mendapati sejarah malam Lailatul Qadar, atau malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, diceritakan satu kali bahwa Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Bertepatan bulan suci Ramadan. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah SAW tersenyum sendirian. Sahabat pun penasaran, ditanyakanlah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum sendirian?" Rasul pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari kiamat, ditampakkan kepadaku ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada seorang nabi yang membawa pedang, tetapi ia tidak mempunyai pengikut satupun. Ialah Nabi Sam'un Al-Ghazi." Rasulullah pun menceritakan kisah Sam'un Al-Ghazi kepada para sahabat. Sam'un Al-Ghazi berasal dari Bani Israel. Kemudian Allah utus ke tanah Romawi. Pada saat itu, kerajaan Sam'un Al-Ghazi ini yang mana selalu merisahkan risalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana pada saat itu budaya paganisme atau menyembah berhala sedang menjadi-jadinya di masyarakat Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi ini diberi suatu kelebihan oleh Allah, yaitu suatu kekuatan. Harusnya dengan kekuatan ini bisa mempermudah jalan dakwah Nabi Sam'un ini, tetapi malah sebaliknya. Apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un ini? Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un hampir sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ialah bisa melunakkan besi, bisa merubuhkan tembok. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un. Pada saat itu, Nabi Sam'un diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Masyarakat Bani Israel pada saat itu sangat tergila-gila terhadap harta. Mereka beranggap bahwa harta menurut mereka adalah segalanya pada saat itu. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa Sam'un Al-Ghazi ini berambut panjang. Jika Sam'un Al-Ghazi berdiri, maka rambutnya menyentuh sampai ke tanah. Itulah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi sangatlah kuat. Dia ahli berjihad, berjuang di jalan Allah. Dia ibadahnya dahsyat. Kekuatannya yang tidak dapat mengalahkan pada saat itu. Bahkan Raja Bani Israel pun beranggapan bahwa janganlah lawan Sam'un Al-Ghazi ini, pasti kita kalah. Raja Bani Israel pun merasa takut. Jadi jangan lawan Sam'un Al-Ghazi ini, karena pasti kita akan kalah. Tetapi Raja Bani Israel pun berpikir, bagaimana cara mengalahkannya? Muncullah satu ide. Bagaimana kalau kita membuat makar? Makar itu adalah sebuah tipu daya. Kemudian Raja Bani Israel pun mengumumkan kepada seluruh masyarakat Bani Israel, siapa yang bisa membawa Sam'un Al-Ghazi kepadaku, maka aku akan berikan perhiasan, emas, berlian, uang yang begitu banyak. Pada saat itu,
masyarakat Bani Israel tergila-gila terhadap harta. Meskipun diiming-iming dengan harta, tetap saja tidak ada yang dapat mengalahkan Sam'un Al-Ghazi ini, saking kuatnya. Kemudian sang raja memikirkan kembali, bagaimana cara mengalahkan Sam'un Al-Ghazi ini? Muncullah satu ide kembali. Bagaimana kalau kita undang istri Sam'un Al-Ghazi ke istana dan tanyakan apa kelemahan Sam'un Al-Ghazi ini? Kemudian suatu hari diundanglah istri Sam'un Al-Ghazi ini. Datang ke istana, kemudian raja berkata, Wahai istri Sam'un Al-Ghazi, aku mempunyai tawaran untukmu. Jika kamu mengetahui apa sisi kelemahan dari Sam'un Al-Ghazi, maka aku akan berikan perhiasan, emas, uang yang begitu banyak. Riwayat ini diceritakan bahwa istri Sam'un Al-Ghazi lemah iman. Karena diiming-iming dengan harta, maka ia langsung menyetujuinya. Di dalam riwayat ini juga diceritakan bahwa istri Sam'un Al-Ghazi ini dimanfaatkan oleh sang raja. Kemudian diberikan tali yang begitu kuat. Istri Sam'un Al-Ghazi ini melakukan aksi buruknya. Tetapi istrinya gagal. Datanglah kepada raja. Raja, maafkan aku gagal. Karena aku ketiduran. Sam'un yang sholatnya begitu lama membuatku ngantuk. Jadi istrinya ketiduran. Kemudian kata sang raja, oh tidak apa-apa, masih ada hari besok. Keesokan harinya, ia melakukan aksi buruknya. Diikatlah sang suami, Sam'un Al-Ghazi ini. Kemudian bangun Sam'un Al-Ghazi ini. Wahai istriku, siapa yang mengikatku ini? Dengan kaget. Aku, suamiku, mengapa engkau mengikatku? Kata istrinya, aku hanya ingin mengetahui seberapa kuat suamiku ini. Kata Sam'un, kekuatan ini datangnya dari Allah. Kemudian Sam'un menggeliat. Hanya menggeliat saja, tali ini akan terputus. Kemudian keesokan harinya, oleh sang raja diberikan tali yang lebih kuat. Kemudian malam harinya diikat kembali Sam'un. Bangunlah Sam'un dari tidur. Terus berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah engkau yang mengikat kembali? Apakah engkau ingin mengetahui seberapa kuat diriku ini? Kata istrinya, iya wahai suamiku. Wahai istriku, ini kekuatan datangnya dari Allah. Kemudian Sam'un menggerakkan badannya, terputuslah semua talinya. Istrinya pun melakukan cara dengan merayu. Wahai suamiku, kita kan sudah lama. Jika engkau mencintaiku, pasti engkau akan memberitahu apa sisi kelemahan dirimu ini. Kemudian Sam'un menjawab, tanpa berpikir sedikit pun bahwa istrinya akan mengkhianatinya. Wahai istriku, aku diberikan kekuatan melalui rambutku ini. Maka jika rambutku dipotong, kemudian diikatkan ke badanku, maka kekuatan itu akan hilang, akan lemah. Terus istrinya pun mengetahui apa sisi kelemahan dari Sam'un ini. Keesokan harinya melakukan aksi buruknya. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa istrinya memotong rambut Sam'un 4 helai untuk mengikat tangan kanan dan tangan kirinya. 4 helai untuk mengikat kaki kanan dan kaki kirinya. Diikatlah Sam'un dengan rambutnya. Istrinya dengan merasa ketakutan mengikat Sam'un ini. Berhasillah mengikat Sam'un, langsung istrinya bergegas ke istana. Raja, aku berhasil mengikat Sam'un. Ternyata kelemahannya ada di rambutnya. Maka sang raja langsung memerintah prajuritnya. Dibawalah Sam'un dengan keadaan lemah. Kemudian diikat di tiang istana, di tiang utama istana. Diumumkanlah kepada seluruh masyarakat Bani Israel pada saat itu untuk menonton Sam'un Al-Ghazi ini, bahwa Sam'un sudah tunduk di hadapanku dengan keadaan lemah. Ditontonlah Sam'un
oleh masyarakat Bani Israel. Tetapi sang raja tidak langsung membunuhnya. Karena Raja Bani Israel ingin Sam'un tersiksa, terbunuh secara perlahan. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa Sam'un Al-Ghazi ini dipotong kedua telinganya, dipotong bibirnya, dipotong tangannya, kakinya, bahkan matanya dibutakan. Begitu kejam. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa pertolongan Allah pun datang kepada Sam'un Al-Ghazi. Allah utus Jibril untuk mendatangi Sam'un Al-Ghazi ini. Jibril pun berkata, "Wahai Sam'un, apa yang kau inginkan?" Sam'un pun berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku hanya ingin kekuatanku kembali." Allah pun mengabulkan keinginan Sam'un. Dikembalikanlah kekuatannya, kemudian Sam'un menggerakkan badannya. Semua istana hancur. Bahkan tidak ada satupun yang tersisa, hanyalah Sam'un yang tersisa. Semua yang menonton di istana, semua yang ada di istana, semua tertimbun reruntuhan. Bahkan istrinya pun tertimbun reruntuhan. Dalam riwayat ini diceritakan bahwa Sam'un Al-Ghazi ini dikembalikan anggota badannya oleh Allah. Kemudian Sam'un berjanji bahwa akan menebus semua kesalahannya. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku berjanji akan menebus semua kesalahan-kesalahanku. Karena aku sudah menceritakan rahasiaku yang seharusnya tidak diceritakan kepada istriku. Maka aku akan berjuang menebus semua kesalahanku selama 1000 bulan. Akan menebas semua kebatilan." Semua sahabat yang mendengarkan kisah Sam'un Al-Ghazi ini menangis haru. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh besar pahala Sam'un Al-Ghazi ini. Kami yang lemah ini tidak akan mampu seperti Sam'un Al-Ghazi ini." Mendengar hal itu, Rasulullah menjawabnya, "Kejarlah malam Lailatul Qadar, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti Sam'un Al-Ghazi ini, bahkan melebihinya." Dari sanalah Rasul pun enggak ada itu tuh. Sobat santri, maka dari itu marilah kita kejar malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Maka kita akan mendapati pahala seperti Sam'un Al-Ghazi ini yang berjuang 1000 bulan, yang berjuang selama 83 tahun. Maka kita hanya cukup mengejar malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapati pahala seperti Sam'un Al-Ghazi ini. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita ambil hikmah dan ilmunya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, semoga